Halo Sobat Cek Fakta, kali ini kita akan mengupas tuntas kabar panas dari dunia sepak bola Asia Tenggara. Timnas Malaysia U23 atau yang akrab disebut Harimau Muda sedang jati perbincangan menjelang kualifikasi Piala Asia U23 ke 2026. Meski mereka baru saja menelan kekalahan di dua laga uji coba melawan Kuwait, pelatih Nafuzizin tetap menunjukkan optimisme tinggi. Ia percaya skuad mudanya bisa bersaing dengan lawan-lawan tangguh di grup F yang dihuni oleh Thailand, Lebanon, dan Mongolia. Namun, publik Malaysia tidak sepenuhnya yakin. Rekam jejak Harimau Muda dalam beberapa turnamen terakhir memang tidak begitu meyakinkan. Bahkan, banyak yang pesimistis apakah mereka bisa lolos dari babak kualifikasi. Apakah persiapan panjang Malaysia benar-benar efektif? Seberapa besar peluang mereka lolos dari fase grup? Dan apa saja tantangan yang menanti Harimau Muda di jalan menuju Arab Saudi 2026? Mari kita bedah satu persatu, secara mendalam, hanya di Cek Fakta. Sebelum membahas peluang di kualifikasi, penting untuk memahami bagaimana Malaysia mempersiapkan timnya. Sejak awal 2025, Federasi Sepak Bola Malaysia FAM berkomitmen memberi perhatian khusus pada skuad 23. Alasannya jelas. Ajang Piala Asia U23 bukan hanya soal gengsi, tetapi juga jalur menuju Olimpiade 2028 yang akan digelar di Los Angeles. Karenanya, Nafuzizin diberi ruang besar untuk melakukan pemusatan latihan TC jangka panjang. Berbeda dengan negara tetangga seperti Indonesia atau Vietnam yang cenderung mengandalkan pemain inti yang sibuk di klub, Malaysia memilih untuk mengumpulkan skuad lebih awal. Skuad Harimau Muda pun berkumpul sejak awal Agustus. Setelah menjalani TC di Malaysia, mereka bertolak ke Thailand 2 pekan sebelum turnamen dimulai. Di negeri Gajah Putih ini, mereka tidak hanya berlatih tetapi juga mengadakan beberapa pertandingan uji coba. Langkah ini sebenarnya cukup strategis. Selain kondisi cuaca dan iklim yang mirip dengan lokasi kualifikasi, Thailand juga memiliki kualitas sepak bola yang relatif lebih baik dibandingkan Malaysia, sehingga persiapan bisa lebih optimal. Namun, hasil yang didapat tidak semuanya manis. Hasil uji coba. 2 kali kalah dari Kuwait dalam masa persiapan di Thailand, Malaysia melakoni 3 laga uji coba. Malaysia vs Kuwait 21 Agustus tahun 2025 skor 0-1 gol tunggal dicetak oleh Mohd Al-Nesi pada menit ke-41. Malaysia vs Kuwait 28 Agustus tahun 2025 skor 0-1 lagi-lagi Mohd Al-Nesi menjadi momok dengan mencetak gol identik. Malaysia vs Nonthaburi United klub divisi 3 Thailand skor 11-0 kemenangan telak, tapi tidak dianggap relevan karena lawan berasal dari kasta rendah. 2 kekalahan beruntun dari Kuwait langsung menimbulkan keraguan publik. Bagaimana tidak? Kuwait bukanlah kekuatan utama Asia di level U23, namun mampu membuat Malaysia tak berkutik. Sebaliknya, kemenangan 11-0 atas Nonthaburi United dianggap semu. Banyak pengamat menyebut skor besar itu tidak bisa dijadikan patokan kualitas. Bagi Nafuzizin, laga-laga uji coba ini justru menjadi bahan evaluasi penting. Ia menekankan bahwa timnya memang masih dalam proses pembentukan dan adaptasi. Kekalahan dianggap sebagai biaya belajar. Catatan di ASEAN Cup U23 2025 sebelum TC panjang ini, publik Malaysia sebenarnya sudah dikecewakan oleh penampilan Harimau Muda di ASEAN Cup U23 2025 yang digelar di Indonesia. Di turnamen itu, Malaysia tampil di fase grup dan hasilnya menang 7-1 melawan Brunei, imbang 0-0 melawan Indonesia, kalah 0-2 melawan Filipina. Dengan catatan 1 kemenangan, 1 imbang, dan 1 kekalahan, Malaysia gagal lolos dari fase grup. Hasil ini cukup mengejutkan, terutama karena mereka kalah dari Filipina yang jarang diperhitungkan dalam sepak bola Asia Tenggara. Kegagalan itu membuat banyak supporter meragukan kualitas Nafuzi sebagai pelatih. Namun, FAM tetap memberi kepercayaan penuh dengan alasan kontinuitas. Mereka percaya tim muda butuh waktu untuk berkembang. Peta persaingan di grup F kini, mari kita lihat lawan-lawan Malaysia di grup F kualifikasi Piala Asia U23 ke 2026. Thailand, tuan rumah grup F. Thailand selalu menjadi kekuatan utama di Asia Tenggara.
Mereka memiliki liga domestik yang kuat dengan pemain muda yang sering dipanggil ke tim senior. Status tuan rumah tentu memberi keuntungan besar. Malaysia punya catatan buruk melawan Thailand di berbagai level. Lebanon, tim dari Asia Barat ini terkenal dengan gaya permainan keras dan disiplin. Meskipun tidak setenar Irak atau Iran, Lebanon tetap sulit ditaklukkan. Secara peringkat, mereka berada sedikit di atas Malaysia. Mongolia di atas kertas, Mongolia adalah lawan paling lemah. Mereka jarang berprestasi di level Asia. Namun, kerap menjadi batu sandungan karena gaya bermain bertahan total. Melihat komposisi grup, Malaysia sebenarnya punya peluang realistis untuk menjadi runner-up. Namun, itu pun dengan catatan mereka bisa menang besar atas Mongolia, menahan imbang Lebanon, dan berharap hasil bagus melawan Thailand. Analisis peluang Malaysia, jika kita bedah lebih dalam, peluang Malaysia bisa dihitung dengan beberapa skenario. Skenario ideal, Malaysia menang melawan Lebanon dan Mongolia, lalu minimal seri melawan Thailand. Total 7 poin. Kemungkinan besar lolos sebagai juara grup. Skenario realistis, Malaysia menang melawan Mongolia, seri melawan Lebanon, dan kalah dari Thailand. Total 4 poin. Dengan selisih gol bagus, mereka bisa bersaing untuk posisi runner-up terbaik. Skenario terburuk, Malaysia hanya menang lawan Mongolia, kalah dari Lebanon dan Thailand. Total 3 poin, hampir pasti gagal lolos. Melihat kondisi sekarang, banyak analis memprediksi Malaysia akan berada di skenario kedua. Artinya, mereka harus sangat bergantung pada hasil pertandingan lain di grup-grup berbeda. Respon publik dan media Malaysia menariknya, media-media Malaysia menyoroti persiapan panjang ini dengan nada sinis. Banyak yang menilai FAM terlalu percaya diri, padahal hasil di lapangan tidak menunjukkan perbaikan signifikan. Komentar-komentar di media sosial juga cukup pedas. Beberapa fans bahkan menyebut Malaysia lebih cocok fokus di level SEA Games ketimbang memikirkan Piala Asia. Namun, ada juga yang tetap optimistis. Mereka percaya pemain muda butuh waktu. Dengan usia rata-rata skuad yang masih 21 tahun, masih ada ruang besar untuk berkembang menuju puncak di ke-2028. Strategi dan pemain andalan. Pelatih Nafuzizin memutuskan mempertahankan sebagian besar pemain dari ASEAN Cup U23 ke 2025. Hanya 4 nama yang dicoret, Aiman Hakimi, Ahmad Rahman Daud, Arif Ilham, Dennis Syamar. Sebaliknya, pemain-pemain kunci tetap dipertahankan, termasuk striker muda yang tampil impresif melawan Brunei serta gelandang yang bermain di Liga Super Malaysia. Nafuzi menekankan bahwa mentalitas dan komitmen pemain jauh lebih penting daripada hasil uji coba. Ia percaya dengan kerja keras, Harimau Muda bisa memberi kejutan. Prediksi jalannya kualifikasi Malaysia vs Lebanon 3 September tahun 2025, Stadion Pathum Thani, pertandingan pembuka yang sangat krusial. Jika Malaysia kalah, peluang langsung menurun drastis. Target minimal, seri. Malaysia vs Mongolia 6 September tahun 2025 wajib menang besar. Selisih gol akan sangat berpengaruh untuk posisi runner-up terbaik. Malaysia vs Thailand 9 September tahun 2025 laga pamungkas yang kemungkinan jadi penentu. Jika Malaysia sudah mengantongi 4 poin sebelumnya, hasil imbang bisa cukup untuk lolos. Meski menelan 2 kekalahan di laga uji coba melawan Kuwait, Malaysia tidak kehilangan harapan. Persiapan panjang, kombinasi pemain muda berbakat, serta keyakinan sang pelatih menjadi modal utama mereka. Namun, realita di lapangan tentu tidak semudah itu. Dengan Thailand sebagai tuan rumah dan Lebanon yang cukup solid, jalan Malaysia menuju Piala Asia U23 2026 diprediksi sangat berat. Apakah Harimau Muda bisa membuktikan diri? Atau justru kembali tersingkir lebih awal seperti di ASEAN Cup? Semuanya akan terjawab dalam hitungan hari.